Halo Gina, mana nih kameranya? Iya, cek satu, cek. Cek satu. Oke. Belum di itu Bang, belum dibuka mic-nya. Nah. Cek satu. Oh. Tes. Askan nggak ada? Ada Bang. Tuh nggak kelihatan di sini. Kedekatan berarti. Kedekatan boleh kalau kejauhan. Dekat itu kan. Nah itu foto bersamanya gimana? Hah? Screenshot. Diedit langsung. Ini gimana ya? Yang lain kok belum muncul sih? Abang di mananya? Oh. Tes. Tes 1, 2, 3. Kang Asep. Ketua. Tes. Ketua Asep. Nggak ada suaranya, ngopi heula. Mic-nya dibuka Ketua. Gimana? Ya, guys, aya. Suaranya ngopi dulu. Lanjut. Tes modulasi dulu gimana Pak Pembina, diizinkan tidak? Ya, mangga. Bari ngarokok. Nah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan ini malam tak jalan lagi yuk. Bang MC nggak usah formal boleh ngerokok kita kan sambil ngopi. Udah yuk. Itu ketua umum yang ngomong, hargai ketua umum itu yang ngomong itu. Muda-muda ketua umum itu. Oke, kita langsung dengarkan sambutan dari Ketua Umum Madilog. Yang kopi heula sakedeng deui. mau leungit deh yo, tanpa kurang ngopi yo.
Ya udah pemantik berdua aja lah ya. Ah. Tenanglah, banyak rokok ini. Kurang kita beli kan, toko Alfa masih dekat. Aduh, Oh, ya kan. di sini rokok tinggal sebatang lagi. Suruh siapa kagak datang ke sini? Motornya melempes. Terkait Setelah selesai ini. baru Ada acara. Ini Aliana Nasution siapa? Oh iya. sedang langsung diliput ini sama jurnalis profesional ini, jurnalis senior. Pak Pembina. Oh. Woi, salam Bapak Soleh. Siap. Perkenalan. Langsung diliput. Oke, selamat datang Yogi Wianti, Lia, Guna, dan kawan-kawan yang lain. Semoga terus bertambah untuk memeriahkan acara kita ini. Amirul Latif Lubis. Baca habis lagi. Apa Bang? Ini buka. Apa, Oh ya. Sama, sana ada tapi rollnya nggak ada. Siap. Ini mah berangkatnya di penasehat. Biasanya. Waduh. Nggak tahu, nggak fokus ya tuh. Ya ketua umum kan. Ya MC mestinya yang mandu diskusi. Bisa. Tua, pandu diskusinya sesuai jam ya. Ya, jam 20 sampai pembinanya 15 menit. betul. Tapi saya sih pemantik bentar doang lah. Mau menanyakan doang, mungkin tinggal tanggapannya seperti apa kan. Jadi yang jelas tadi ada perubahan. Di awal ada kata sambutan dari pembina Madilog ya. Iya. Langsung ke yang penting ketua umum Madilog. Oke, siap. Ini mestinya 2 HP. Satu yang saya biar bisa ngelihat apa makalah yang tadi saya kirim. Saya di sini nggak bisa. Bisa sih. Undang dulu.
2 menit lagi apa ditambah lagi? Pak Pembina Kang Cecep. Lu? Siap, Bang. Ntar kita kabarin bentar lagi. Masih ada yang kita tunggu. Kamu istimewa. Jadi siapa aja yang udah hadir? Halo Kang Asep. Ya siap. Kang, perubahan Ya. schedule-nya. Jadi ketua umum sekaligus sebagai pemantik. Saya cuma ngamati dulu ya. Ya udah. Karena Yang pantasnya memang ready itu apa dilemparkan polemik itu sama ketua umum. Oke. Ya terkait itu ya. Terkait Iya. carut marut ya. Terkait carut marut PPDB. Jadi tidak ada lagi di situ nama saya pemantiknya. Ya, ini yang pemantik kan di dalamnya membahas terkait carut marut PPDB kan ya. Nah itu nanti ketua umum yang ini. Betul. Bahas. Jadi, ya. Nah jadi saya menyimak aja. Terus yang udah ready siapa ini? Rai Rangkuti udah ada? Belum pada muncul yang lainnya. Nanti nunggu tank kali. Belum ada yang masuk. Guru Pramono ini guru Pramono? Belum. Beliau masih sibuk. Mertua juga belum ya? Iya, tapi memang itu ketua umum yang memang mesti melemparkan polemik itu. Izin Pak Pembina, Kang Cecep. Sudah berapa menit ke depan belum pada muncul? Ya udah lewat ini, tapi belum ini. Ya jalan aja acara. Yang penting kan dilempar sama ketua umum ya, ketua umum Adi. Iya. Bahan nanti di media. Jadi acara 20:10 menit. Ya hadir mulai ya. Iya. Buat ini, jadi nanti yang di framing di medianya terkait statement ketua umum Madilog aja.
Iya. Ya gitu aja ya, bahwa kita kita konsisten gitu ya. Ya pokoknya nanti tank di 20 lebih 10 ya. Oke, siap. Berarti tinggal 5 menit ke depan. Iya, 6 menit. Nah. Berarti di sini susunan acaranya nggak usah disebutin lah, langsung aja ya. Iya. Kalau disebutin gak enak juga, tiba-tiba mereka nggak muncul kan gitu. Betul. Cerdas banget ya. itu ketua. Sesuai. Dapat kiriman. Nih, ininya nggak usah dibacain ya. Nggak usah. Tadinya kan idealnya dibacain. Cuma kan nggak pada ini, udah. Ya lebih efisien, yang penting kita konsisten, serius mengawal PPDB gitu ya. Iya. Karena Pak Pramono juga lagi sibuk. Rai Rangkuti diganti sama ini. Boleh. Nanti Pak Soleh juga nggak apa-apa. Ya nanti setelah MC kan langsung dikembalikan ke Pak Soleh, nggak masalah. Untuk ngasih tanggapan. Ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Atas nama. Nah, selama ini kan beliau juga termasuk sangat keras mencikapi PPDB. Ya pengamat, udah pengamat aja, pengamat PPDB. Pemerhati lah ya. Nah itu. Pengganti Rai Rangkuti. Langsung benar dilempar, nggak apa-apa ya. Biar agak ada ini, biar nggak terlalu acaranya ya. Nanti termasuk kalau misalkan beberapa tokoh nasional nggak hadir, sampaikan aja. Ya nanti di luar itu mah seolah-olah Kang Cecep selaku pembina acara meeting kan itu ini dirilis bla 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 kan itu kan. Yang jelas makanya saya sampaikan ke MC ini kan gitu, apabila memang tokoh-tokoh nasional itu tidak bisa hadir dikarenakan waktunya memang berbarengan atau gimana gitu. Oh gitu. Siap. Ya nggak usah disebutin karena biasanya, mereka hadir biasa koordinasi, nggak usah dibahas. Nggak ngeh. Ya, nggak usah disebutin itu mah. Udah aja, mengalir aja. Karena kalau disebutkan biasanya harus ada ini konfirmasi dari mereka ya. Langsung aja lah ke ini ya, sambutan dan pemantik dari Ketua Umum Madilog ya. Bener nih, habis ini kalau mereka nggak muncul dilempar ke pemerhati pendidikan, Pak Soleh. Iya. Ya Pak Soleh, dia udah siap-siap. Pakai punya Pak Agus. Hah? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa Pak Soleh ini. Ya Pak Agus. Punya ini. Mas sinyalnya ini. Ngomong naon kayak lah, nu penting mah. Awakin, tantangnya, soalnya ente kesedot, nggak curang wae doang diskusi. Emang kudu ngayakeun aksi. Nah, itu. Entah di KCD ntar aksi moralnya. Oh ya, berarti kalau ini nggak ada yang masuk, memang tidak ada yang peduli terhadap pendidikan.
Baru dua doang. Ini tanda-tanda kehancuran negara Republik Indonesia. Iya, sudah tidak peduli lagi terhadap pendidikan. Apa di pending? Peminat. Tapi memang dengan anggaran pemerintah pusat yang 20% diturunkan kepada dinas pendidikan memang masih kurang. Ini acara apa di pending? Bagaimana? Halo? Gitu. Mestinya 50% itu. Teori kan. Apa ini acara dilanjut atau di pending bagusnya? Lanjut. Siap. Gitu. Yaitu tanda-tanda kehancuran suatu bangsa yang sudah tidak peduli kan gitu akan nasib pendidikan. Dan ini bukan tanda-tanda lagi, juga terbukti. Sudah ada proses kehancuran. Cuek. Sudah masa bodoh. Ya satu-satunya mesti gerakan aksi udah. Gerakan kedaulatan rakyat. Gimana caranya buat aksi kan gitu. Dengan sponsor. Nyari pasukan sakit hati. Nah, Mantap berani. tuh gitu bener. Banyak. Ini peserta udah muncul 15 orang. Ketua, pembina. Udah yang mau ngikuti undangan ada 15 orang. Masuk sendiri. Masuk. Seorang. Ketahuan siapa aja. Cuma kan yang lain dimatiin kan. Dan bisa tampil di situ kan. Itu dikirim undangan dulu kan. Hah? Ketahuan itu tuh. Nama-namanya tuh. Ini dua doang kan. Tuh Pak Agus Mantri itu ya. Nggak diaktifin kan yang lain kan. Oh tuh ya, Ombudsman ada juga itu. Anak-anak mahasiswa semua. Ya. Semuanya itu. Dari mahasiswa semua. Mahasiswa semuanya itu. Iya, kita ke rumah. Kita cuma pendengar kan. Tuh nama terus. Tuh ya. 17 nih. Nama. Belum dibuka ya? Buka aja. Ini ya. Buka aja tua. Buka langsung. Belum. Siap, izin untuk menghemat waktu. Saat ini waktu telah menunjukkan 20:13, insya Allah 5 menit depan acara meeting diskusi terkait carut marut PPDB insya Allah akan segera dimulai. Kita tunggu 5 menit ke depan.
Acara ini sesungguhnya sangat luar biasa. Kita lagi ikut meeting. Digagas oleh masyarakat anti oligarki dan dinasti DPP Dewan Pimpinan Pusat. Sungguh luar biasa, tentunya patut diapresiasi kegiatan seperti ini. Ini sebagai salah satu bentuk kepedulian sekaligus rasa keprihatinan terhadap kondisi pendidikan di Indonesia, khususnya yang terkait dengan PPDB. Karena itu dalam kesempatan ini diskusi meeting ini akan mengambil tema atau tajuk yang cukup menarik, yaitu hak konstitusi dan nasib anak bangsa. Baik, kita mulai aja acara diskusi melalui Zoom meeting bersama masyarakat anti oligarki dan dinasti Dewan Pimpinan Pusat. Kita awali bersama-sama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menghemat waktu sambil kita nunggu pemateri yang lainnya, mudah-mudahan beliau para pemateri tidak lama kemudian akan muncul di frekuensi di room meeting ini. Oke, kita awali dengan pembukaan yang langsung disampaikan oleh Ketua Umum Madilog. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Bentar ya. Baik. Jelas ya? Baik, siap. Lanjut. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du. Alhamdulillah dalam kesempatan pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka untuk berdiskusi terkait masalah PPDB. PPDB ini kita ketahui bersama merupakan jalur untuk masuk ke dalam pendidikan dari menengah dasar, menengah SMA ya, SMA, SMP dan SD bahkan TK juga gitu. Selanjutnya selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, berkat rahmat, berkat perjuangan beliau, berkat ikhtiar beliau, Nabi Muhammad SAW berhasil membawa kita dari zaman ke-8 hingga ke zaman yang terang benderang ini. Tentunya dengan itu semua sebagai masyarakat yang tercerahkan, dengan pemikiran-pemikiran, dengan intelektual dan tingkat religiusitas yang tinggi, kita memiliki bekal untuk di dunia ini menjadi manusia yang bisa menjadi khalifah fil ardi begitu. Khalifah atau pemimpin ataupun masyarakat yang mampu mengendalikan alam ini, mengendalikan hati kita sendiri, lingkungan dan masyarakat kita untuk berbuat kebaikan gitu. Nah, jadi yang saya hormati sebelumnya Abangda Cecep selaku Dewan Pembina Madilog, Masyarakat Anti Dinasti dan Oligarki. Selanjutnya kepada MC, terima kasih banyak yang telah memberikan waktu dan kesempatannya. Di sini juga sudah hadir bersama kita Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Banten Jakarta, Kakanda Ari Nurman, yang mana beliau ini adalah salah satu tokoh yang memimpin masyarakat mahasiswa Banten ya. Yang kita harapkan salah satu PPDB ini adalah masalah paling besar itu yang booming itu adalah di Tangerang Selatan. Nah, yang ini tentu di bawah batas teritorial Kakanda Ari Nurman begitu. Nah, kemarin itu Menteri
Muhajir Effendi sudah datang ke SMK 3, melakukan SMK 5 ya, melakukan penyidakan dan pemantauan langsung. Ini tentu sudah menjadi isu nasional dan ini menjadi citra jelek bagi Tangerang Selatan sebagai pemantik daripada kekacauan sistem yang diciptakan dalam pendidikan kita begitu. Sehingga ini menjadi PR kita bersama, menjadi tugas kita bersama bagaimana caranya agar pendidikan ini sebagai tolak ukur, pendidikan ini sebagai perjuangan, sebagai wadah yang mampu menciptakan generasi muda menjadi generasi yang mampu memimpin Indonesia lebih baik ke depan begitu. Sehingga kita harapkan ya harus ada sistem yang baik, sistem yang tepat, yang mana agar pasal 34 tahun 1945 tentang bahwasanya negara bertanggung jawab untuk mendidik atau bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai bagi masyarakatnya begitu. Nah, sehingga dalam hal ini kita harapkan para pemateri yang kita undang nanti mampu memberikan penjelasan gitu. Dari pertama kita sudah mengundang Kakanda Fahri Hamzah. Kakanda Fahri Hamzah ini berhalangan karena beliau sedang ada acara begitu ya. Sementara pemateri kita yang kedua dari tokoh yang sangat kita kenal yaitu Kak Seto ya. Dia berdomisili di Tangerang Selatan juga, akan tetapi beliau tidak bisa hadir dan memohon izin dan kirim salam kepada teman-teman semua. Beliau sedang pergi ke Mojokerto karena sedang menangani kasus hukum yang dihadapi oleh masyarakat di sana juga begitu. Yang selanjutnya Bapak Mahfud MD, Menteri kita yang sangat luar biasa, juga seorang cendekiawan dan akademisi. Beliau juga ngirim salam kepada kita, semoga acara lancar karena beliau tidak bisa turut serta untuk hadir begitu. Dan kita mengundang banyak lagi lah untuk acara hari ini. Kita mengundang dari pihak pemerintah Tangsel, mengundang dari Ombudsman gitu sebagai lembaga yang berhak untuk mengevaluasi pelayanan publik begitu. Tetapi pada faktanya hari ini kita lihat banyak yang tidak bisa hadir, atau mungkin beberapa orang yang kita undang tidak sengaja untuk hadir karena tidak ingin atau takut untuk memberikan pendapat atau statementnya terkait pendidikan ini. Itu sangat mengecewakan kita untuk beberapa orang pemateri begitu. Jadi sebagai pengantar ya, saya harap teman-teman semua bisa berdialog di sini secara terbuka gitu kan, mengenai pendidikan kita kepada senior-senior untuk memberikan arahan dan pandangannya bagaimana kita selaku pemuda, mahasiswa, masyarakat Tangerang Selatan untuk bersama-sama mengawal PPDP ini gitu, PPDB ya. Meskipun PPDB ini sudah berlangsung, sudah hampir selesai gitu, tetapi banyak pelajar-pelajar yang sekarang nasibnya terlantar begitu. Ada yang depresi karena tidak diterima di sekolah favorit, ada peserta yang mungkin terancam putus sekolah. Bahkan informasi yang kita dapatkan itu hampir 1.000 orang terancam putus sekolah yang dinyatakan oleh Ombudsman kalau nggak salah. Nah, selanjutnya Ombudsman juga mengatakan sekitar 5.000 terdapat kursi kosong di Lebak, Banten. Nah, ini tentunya menjadi pertanyaan gitu. Di tengah perebutan kursi ada kursi yang kosong gitu. Ini menandakan apa? Informasi yang tidak terbuka sehingga carut-marut ini bisa terjadi. Sementara pendidikan adalah tiang daripada negara ini yang membentuk kita bisa menjadi pemimpin-pemimpin penerus negara ini begitu tentunya. Jadi mungkin itu saja pengantar dari saya. Saya ucapkan selamat berdiskusi teman-teman. Jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan aspirasinya. Apapun itu kita sama-sama bimbing, kita sama-sama kawal terkait PPDP ini agar nasib adik-adik kita SD, SMP, SMA gitu bisa kita perjuangkan bersama-sama sebagai mungkin yang mahasiswa sebagai senior, mungkin yang orang tua di sini juga sebagai yang memiliki anak begitu. Dan mungkin mudah-mudahan ada beberapa orang tua siswa yang ada di sini yang mungkin berkenan untuk memberikan keluh kesahnya terkait pelayanan publik ataupun proses administrasi dan
informasi yang didapatkan ketika mendaftarkan anak-anaknya di PPDB begitu. Ya, mungkin itu saja. Semoga pemateri kita di sini sementara sudah ada Pak Pramono ya, yang sedang berdiskusi juga di sebelah. Dan mudah-mudahan Pak Rai Rangkuti juga abang kita pengamat politik juga sudah bergabung atau sebentar lagi mungkin akan bergabung. Kita sama-sama menunggu. Ya mungkin demikian. Selanjutnya saya serahkan kepada MC untuk melanjutkan diskusi kita. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Ketua Umum DPP Madrop, sangat luar biasa sekali. Diungkapkan segala sesuatunya sangat mendalam terkait carut marut PDB. Bentuk keprihatinan kepedulian terhadap masyarakat. Informasi telah masuk dalam kesempatan ini di Mohon izin Bang Asep untuk dibuka mic-nya. Mic-nya masih tertutup Bang Asep. Dibuka lagi. Bang Asep, mic-nya tertutup, Bang. Dilanjut. Bang Asep. Halo. Halo, gimana suaranya? Halo? Ya, oke, lanjut Bang Asep. Oke, siap. Bagaimana? Mohon maaf sedikit terganggu. Alhamdulillah kami lihat sepertinya ini sudah cukup banyak yang mengikuti room meeting ini. Dan sepertinya senior kita, Bang Guru Pramono telah hadir di room meeting kita ini. Selamat malam, Bang Guru. Halo. Halo, selamat malam. Pak Prono belum muncul kayaknya dah. Oh, kalau gitu lanjut aja kita pada ketua umum ya. Ketua aktivis senior mahasiswa di Banten. Bagaimana hadir juga? Hadir, Pak. Oh, baik. Ya, minta tanggapannya aja. Ya, selamat malam. Pejuang pendidikan kita yang sangat luar biasa. Biasa nih ada kita perlu kita support, terus semangat berjuang demi generasi harapan bangsa. Silakan barangkali ada statement tanggapan keprihatinan atau lain sebagainya. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih sebelumnya kepada Kak Kanda ya udah berikan waktunya untuk mungkin di sini nggak terlalu banyak ya karena nanti mungkin setelah diskusi nanti kita saling tanggap ya, saling berdiskusi. Memang kalau melihat masalah PPDB ini sudah lumayan lama ya dilaksanakan karena emang diperkenalkan itu tahun 2016 ya. 2016 dilaksanakannya itu 2017. Dan melihat fenomena ini ya, melihat fenomena PPDB ini ya kita sendiri sangat miris gitu. Karena harapan dari PPDB ini sebenarnya salah satu tujuannya itu untuk mengurangi kesenjangan pendidikan atau menghilangkan kesenjangan pendidikan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya banyak sekali
problem yang emang dirasakan bahkan banyak pihak-pihak melihat di Banten sendiri dilansir dari salah satu media bahwa di Banten itu justru PPDB dari tingkat SMK SMA itu menjadi paling terburuk ya tahun ini sepanjang sejarah itu. Sungguh itu miris dan menjadi isu nasional gitu. Sekarang menjadi perhatian banyak pihak yang mana tentu ini menjadi citra buruk ya bagi Banten terutama pemerintah sendiri. Gitu. Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang memang terjadi dalam pelaksanaan PPDB ini. Sebenarnya kejanggalan-kejanggalan ini selalu terulang-ulang ya dari pertama mungkin dilaksanakan PPDB sampai sekarang permasalahannya itu ya tidak jauh daripada kecurangan-kecurangan yang emang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu seperti mungkin ya jual beli kursi atau mungkin pemalsuan kemudian sistem nasi dan lain sebagainya. Bahkan ketika aksi demo kemarin bulan lalu Juli di situ ditemukan bahwa seorang ibu itu dia mengeluhkan gitu sudah bayar sekian juta gitu untuk masuk ya di SMAN 1 Tangerang akan tetapi dia tidak lolos. Artinya memang kecurangan-kecurangan ini pungli-pungli seperti ini sudah terjadi gitu. Bahkan mirisnya disampaikan oleh Irjen Kemendikbudristek sendiri bahwa kecurangan-kecurangan itu ada sebelum dilaksanakan PPDB gitu. Artinya ya kita bisa membayangkan gitu sebelum dilaksanakannya kegiatan ini program ini kecurangan itu sudah ada gitu. Kita tentu ini menjadi perhatian bagi semua kalangan ya, entah itu mahasiswa, orang tua, masyarakat dan sebagainya. Yang mana harapannya pendidikan ini menjadi salah satu penopang bagi siswa-siswa itu menjadi generasi-generasi bangsa yang berkualitas. Ya. Akan tetapi faktanya malah dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk mencari ya secuan-cuan itulah. Nah makanya saya harapkan dalam diskusi ini kita bisa berperan, kita bisa istilahnya menindaklanjuti, bisa tahu hal apa saja yang bisa kita lakukan nanti agar kejanggalan agar hal-hal yang seperti ini tidak terulang lagi gitu. Banyak sekali kecurangan atau indikasi yang ditemukan oleh berbagai pihak seperti misalkan di Kota Bogor gitu. Di Kota Bogor bahkan 200 lebih orang itu dia diberhentikan di sekolah gitu dari 300 siswa karena teridentifikasi dia melakukan kecurangan. Nah, ini sungguh harusnya emang menjadi tugas kita sendiri ya selain daripada peran pemerintah atau sekolah setempat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, dalam hal ini saya harap setelah diskusi nanti kita bisa menindaklanjuti ya, bisa menindaklanjuti mengenai kasus-kasus ini permasalahan agar tidak terulang lagi atau mungkin jauh lebih baik lagi ke depannya. Gitu. Karena ya kalau melihat permasalahannya itu ya dari tiap tahun ke tahun ya selalu itu saja. Ya kurangnya pengawasan dari distrik dan sekolah sendiri, kemudian koordinasi yang lemah antara Pemda dan antar Pemda lainnya, atau mungkin karena kurangnya penyebaran sekolah itu yang merata gitu. Hal ini juga disampaikan oleh Ketua DPR RI ya, Puan Maharani, beliau menyampaikan bahwa salah satu penyebab terjadinya carut marut PPDB ini karena kurangnya pemerataan penyebaran sekolah gitu. Bayangkan saja misalkan dari 1.000 siswa itu yang daftar hanya disediakan 200 kursi. Ya mau nggak mau orang-orang pasti berlomba-lomba gitu kan, berlomba-lomba untuk masuk sekolah favoritnya itu. Ini juga tentu mendapatkan beberapa respon negatif ya dari entah itu dari orang tua atau mungkin dari pihak-pihak atau lembaga terkait seperti
ya yang kemarin terjadi demo di Tangerang, di Depok juga terjadi demo, di Bangka Belitung, di mana-mana semua mereka mengeluhkan, orang tua mengeluhkan terkait permasalahan carut marut PPDB ini. Mungkin nanti kita diskusi lebih dalamnya setelah ini Pak ya, setelah pembahasan nanti biar lebih leluasa lagi. Mungkin itu dulu saja yang bisa disampaikan Pak ya. Terima kasih Kandol. Baik, terima kasih Dinda, luar biasa sekali. Supaya lebih tajam acara diskusi ini, barangkali kepada abang kita nih, pembina dari Madilog, aktivis Tangerang Selatan, kira-kira sikap atau gerakan apa yang selanjutnya akan dilakukan dari Bang Cecep Anang. Terima kasih Dinda, waktu dan kesempatannya. Bang Cecep, barangkali. Halo? Terima kasih buat Bung MC, Bapak Asep Wawan Wibawan, selaku Ketua Media Center Indonesia. Ya. Salam merdeka. Merdeka. Juga buat Adinda-Adinda semua, khususnya, kan gitu, yang ada di Provinsi Banten, Jabodetabek, dan lain sebagainya, khususnya Indonesia. Gitu. Dalam hal ini begitu banyak pemberitaan terkait PPDB ini, gitu. Jujur, dalam hal ini saya sangat miris sekali, gitu. Udah berbagai media, ya kan, disampaikan, tapi seolah-olah dalam hal ini, gitu, baik itu dari pihak pemerintah maupun dinas pendidikan sendiri, gitu, tidak menghiraukan dampak dari pemberitaan yang memang sudah beredar, gitu. Dan ini mungkin dalam hal ini ya menjadi tanggung jawab kita semua, gitu. Khususnya adinda-adinda yang memang dalam hal ini sebagai generasi penerus. Siap, izin, siap ketua, siap. Oke, siap ketua. Nah, jadi, dalam hal ini saya sih berharap, gitu, kepada adik-adik gitu loh, adinda semua, kan gitu, agar bisa meneruskan perjuangan khususnya dalam bidang pendidikan gitu kan. Ternyata dalam undangan ini saja kalau saya perhatikan kan gitu, udah coba saya share ke beberapa anggota dewan ataupun dinas pendidikan melalui berita gitu. Mereka ini seolah buta dan tuli gitu. Jadi apa langkah selanjutnya? Kalau menurut saya ditanya langkah selanjutnya terkait masalah PPDB ini, kan gitu. Kita sudah coba melakukan audiens ataupun apa, kan gitu. Untuk itu kalau bisa diadakan gerakan aksi moral dengan kontinuitas agar sistem di pendidikan itu ya bisa berubah gitu kan. Ya mudah-mudahan dengan bantuan adinda-adinda semua, kan gitu, ini bisa merubah sistem yang ada. Karena banyak sekali korban, gitu loh. Khususnya hampir di Banten ini 10.000, gitu loh, yang terdampak dari PPDB, yang mungkin dalam hal ini bisa putus sekolah. Nah, silakan dilanjut dengan beberapa diskusi adinda, bagaimana next langkah selanjutnya seperti apa. Kebetulan di sini juga ada Bung Askan ini, gitu. Coba tanggapan dari Bung Askan maupun teman-teman semualah seperti apa untuk menyikapi PPDB di tahun 2023 ini yang memang saya rasakan sendiri sudah sangat carut marut gitu. Mungkin gitu, Pak MC. Untuk selanjutnya coba kita pure bagaimana menurut pendapat adik-adik kita. Apakah ini berlanjut kepada aksi atau gimana gitu? Siap, terima kasih Bangku. Bapak Cecep Anang Hardian, pembina Madilog DPP, luar biasa. Bagaimanapun juga Bangku, kita harus mengapresiasi adik-adik kita, para mahasiswa yang sudah ada keinginan yang sangat kuat
dengan sangat luar biasa untuk meningkatkan kualitas pembangunan di tanah air. Kualitas pembangunan tentunya diawali dengan kualitas pendidikan. Nah, bagaimana kualitas pendidikan akan terbangun bila di dalamnya terkontaminasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian nggak usah khawatir abangku, karena insya Allah mungkin yang paling terpenting hasil dialog ini akan kita sampaikan dan pasti akan tersampaikan, kita framing di beberapa media. Betul, perlu juga diinformasikan bahwa kami pun juga turut serta atas dasar arahan dari Pak Cecep untuk mengundang semua elemen, baik itu unsur kedinasan, anggota dewan, tapi mudah-mudahan di antara mereka ada yang turut serta ya mengikuti meeting ini, termasuk kami sudah mengundang juga Ketua Komisi 5 Provinsi Banten. Walaupun malam ini tidak berhalangan, ada halangan, nanti kita sampaikan melalui beberapa pemberitaan di media online, cetak, dan sebagainya yang tentu mengapresiasi gitu, kepada adik-adik mahasiswa ini. Karena kalau kita lihat dari ajaran Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat hasil, tapi Allah lebih menilai apa yang sedang kita perjuangkan sampai sejauh mana perjuangan yang kita lakukan. Demikian abangku. Baik, sesuai dengan agenda waktu ini kan sampai pukul 22. Banyak waktu dan kesempatan barangkali dari yang kita dari yang menyampaikan ide keluhan dan ya, silakan untuk Cecep demikian. Izin untuk ketum dari Sumatera Utara, mangga silahkan. Kita mungkin kita kondisional aja barangkali, Bang Cep, kondisional aja masuk ke forum dialog aja barangkali ya, kondisional aja. Ya, pada Ketua Umum Mahasiswa Sumatera Utara, Sukma Wijaya Hasibuan, kita mohon izin MC dipersilakan ya, karena dia juga membawahi mahasiswa di Sumatera Utara yang kuliah di Jakarta dan sekitarnya begitu. Silakan Ketua Sukma. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Bang Hotmar ya yang telah memberikan kesempatannya. Sebelum saya mulai, apakah suara saya terdengar dengan jelas ini, Bang? Kira-kira para audiens, Bang Da semuanya. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Dalam kesempatan ini bicara soal PPDB ya, yang semakin hari, apalagi tahun baru ini, tahun ajaran baru adalah menjadi agenda tahunan. Kian banyak kontra dari masyarakat, khususnya terkait masalah sistem zonasi. Beberapa waktu yang lalu, kita sempat dengar adanya demo dari masyarakat Bogor yang mengeluh kesahkan terhadap adanya sistem zonasi ini yang diberlakukan pada PPDB, khususnya pendidikan di Indonesia ini. Kalau kita melihat historical konteks daripada lahirnya ini, dia itu diprakarsai pada zamannya Pak Muhadjir Effendi ya, kalau tidak salah. Beliau ini memprakarsai sistem zonasi ini. Berangkatnya sistem zonasi yang menjadi keluhan masyarakat kecil, khususnya mereka-mereka yang di pedalaman dan segala macamnya, ini berangkat karena ingin mengurangi ketimpangan atau adanya semacam sistem kasta lah istilahnya itu. Sehingga dibentuklah sistem zonasi. Namun salah satu yang menjadi problematika terbesar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana pesan dalam mandat Undang-Undang Dasar tahun 1945, di sana kalau kita cermati pasal 31 itu ayat 1 sampai ayat 4, itu menjelaskan betapa pentingnya pendidikan. Itu sangat fundamental kita pahami bersama,
sebagai warga negara, kita negara hukum juga pada dasarnya, sehingga setiap warga negara itu harus berjalan dengan aturannya. Ini juga sudah dijamin pada pasal 1 ayat 3 kalau kita negara hukum. Nah, pasal 31 itu berbicara pada hak human right gitu. Pada hak asasi manusia dalam mendapatkan pendidikan. Dan negara pun wajib membiayainya. Kenapa? Karena begitu pentingnya fundamental suatu bangsa itu diukur daripada pendidikan. Jadi di sini apa yang menjadi urgensi kita, kenapa ini menjadi terus semakin hadir permasalahan-permasalahan di tingkat pendidikan. Kalau kita lihat lagi, kalau bicara soal pendanaan, negara sudah menjamin secara kontekstual dan secara frasa disebutkan 20% pada ayat 4 itu, pasal 31, 20% dari APBD itu untuk pendidikan, khusus pendidikan. Jadi di sini sudah jelas kalau pendidikan itu sangatlah penting dan sangat fundamental. Nah, sekarang apa yang menjadi titik poin ketika adanya terjadi ketimpangan ataupun ketidaksesuaian antara harapan masyarakat dan kenyataannya? Seperti masyarakat demonstran di Bogor mengeluh kesahkan sistem zonasi. Saya rasa sistem zonasi ini pemerintah belum mampu mendiagnosis secara komprehensif apa yang menjadi akar permasalahan pendidikan di negara Indonesia ini. Seperti bagaimana tadi yang katakan oleh Ketua Umum HMB ya, dari Gunung Sinten, saya juga mengafirmasi kenapa yang menjadi problematika, kenapa pendidikan kita rusak, itu bukan karena dari sistemnya, bukan karena kita tidak mampu, tapi karena sistem yang dibentuk itu tidak sesuai sebagaimana berangkatnya akar masalah itu. Kita menciptakan sistem zonasi, tapi kita lupa akar masalahnya. Akar masalah yang saya pahami adalah kurangnya pemerataan kualitas pendidikan di negara Indonesia. Kenapa kurang kualitas pemerataan pendidikan di negara Indonesia? Karena kita masih melihat sistem pendidikan di negara Indonesia itu masih berpusat pada kota-kota besar. Sehingga yang kita lihat, apa yang menjadi acuan itu hanya tergambar oleh kota-kota besar. Inilah yang dilihat munculnya disparitas atau ketimpangan sosial terkhususnya untuk pendidikan. Sehingga perlunya kualitas pemerataan pendidikan di negara Indonesia itu harus dilaksanakan secara berkeadilan atau bersifat equality. Kenapa dia harus bersifat equality? Sehingga dia mampu menciptakan adanya efektivitas pendidikan itu, dan tanpa kita sadari, jikalau kita sudah menerapkan yang namanya kualitas pendidikan yang merata, baik infrastruktur, baik sarana-prasarana, sistem zonasi ini akan dengan sendirinya tercipta. Jadi pemerintah hari ini salah mendiagnosis apa yang menjadi akar permasalahan. Akar permasalahan Indonesia itu dalam pendidikan itu yang paling utama pemerataan itu sendiri. Kenapa kita tidak bisa pungkiri? Karena kalau kita lihat bicara soal data, sudah jelas masih banyak negara di daerah-daerah terpencil yang tidak mendapatkan hak mereka dalam berpendidikan, yang tidak sesuai dengan amanat konstitusi, khususnya pada pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka saya ingin berkaca pada berangkatnya sistem zonasi yang masih dikeluhkan masyarakat. Kenapa saya berangkat zonasi ini? Karena pada umumnya masyarakat itu mengeluhkan kenapa kita sebagai warga negara belum bisa menikmati pendidikan bagaimana amanat konstitusi. Nah, ini menjadi renungan kita bersama, khususnya para mahasiswa juga dan juga para stakeholder, terutama mereka yang mengambil kebijakan, yang mengambil keputusan terhadap pendidikan ini. Dalam perencanaan kita, pendidikan kita ini dalam Undang-Undang Fisdiknas, saya merasa sudah cukup komprehensif menciptakan adanya equality. Namun yang menjadi permasalahan utama itu bagaimana mekanisme di lapangan. Banyaknya hand atau adanya tangan-tangan lain ataupun orang ketiga atau bagaimana istilahnya dalam masyarakat. Invisible hand ini sangat berbahaya dalam sistem pendidikan karena kita ketahui bersama pendidikan itu harus berkeadilan, tidak pandang bulu, tidak melihat aspek daripada bagaimana background seorang itu,
sehingga tercapainya sebagaimana tujuan negara itu pada paragraf keempat disebutkan, alinea keempat itu. Bagaimana kita itu bertujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau saja kita melupakan hal yang fundamental, yang paling fundamental itu adalah bagaimana kita mencerdaskan kehidupan bangsa, maka usai sudah negara Indonesia ini. Maka saya sangat menarik terhadap diskusi malam ini karena membangkitkan aktualisasi nilai kita, bagaimana kita bisa berangkat daripada keluh kesah khususnya yang terjadi hari ini, iklim politik kita yang sekarang carut marut, dan juga keadaan negara hukum yang sudah tidak berkeadilan lagi. Maka kalau saya ingin berkata, pendidikan itu adalah harga mati juga. Karena setiap manusia telah dijamin haknya, terkhusus kita negara-negara, terkhusus masyarakat yang pedalaman dalam ataupun pada keadaan yang sangat terpencil, itu juga harus mendapatkan keadilan. Saya sangat miris ketika saya mendapatkan laporan di daerah saya, di Sumatera Utara, itu sampai sekarang itu bahkan jaringan saja pun sangat susah. Bagaimana mereka mengakses pendidikan yang berkeadilan dan merata. Jangankan untuk menikmati pendidikan, mereka juga berkehidupan masih sangat susah. Apalagi dengan keadaan infrastruktur yang tidak memadai, yang harus berjibaku untuk pendidikan. Ini banyak kasus yang kita tidak terungkap ke publik karena kita hanya fokus terhadap apa yang manis-manis saja gitu. Jadi harapan saya kepada pemerintah, kepada seluruh stakeholder, mari bersama-sama kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Memulai daripada bagaimana menciptakan adanya sistem keadilan yang bermartabat. Itu sebagaimana disampaikan oleh Prof. Teguh itu. Karena kita ini, hidup ini, seorang manusia, ya harus memanusiakan juga gitu. Jangan sampai ada hak-hak yang kita lukai yang tidak sewajarnya, sehingga kita melakukan suatu hal yang disebut sebagai abuse of power. Adanya kesalahgunaan kewenangan, sehingga mengakibatkan adanya ketidakadilan. Saya sangat beberapa hal sangat miris juga kepada mereka yang tidak dapat menikmati pendidikan. Meskipun motivasi daripada pendidikan ini dengan sistem zonasi ini adanya kepastian, tapi kepastian ini belum berkeadilan bagi mereka yang belum mendapatkan hak secara utuh. Itu mungkin secara singkat yang bisa saya tanggapi, mungkin diskusi nanti barangkali bisa diskusi lagi. Tapi itu dari saya kepada Abang Anda semuanya. Terima kasih Abang Anda. Terima kasih kembali Dinda, Ketua Umum Mahasiswa Sumatera Utara, terus berjuang. Mereka luar biasa. Merdeka. Alhamdulillah. Merdeka Bangda. Alhamdulillah. Bila kita lihat di undangan telah hadir di tengah kita senior kita, tokoh nasional Bang Raj Nangkuti. Selamat malam Bang Raj. Halo, selamat malam. Halo. Halo, ya, selamat malam. Gimana? Abang sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Akhirnya Allah mengakhirkan pada kita semuanya untuk bisa menjalin silaturahmi dengan abang kita. Luar biasa. Abang, adik-adik kita sungguh luar biasa. Artinya patut diapresiasi. Mungkin tadi sudah panjang Bang Rangkut mendengarkan tanggapan keluhan kekecewaan ada barangkali memohon dari Bang Kuti terkait carut marut PDB atau terkait pendidikan secara waktu dan tempat kami dan waktu dipersilakan Bang Kuti. Halo. Ya, halo, saya ya? Iya, betul. Iya, betul. Oh, soalnya suara moderatornya nggak bilang di sini. Iya, biasa. Kondisi terkontaminasi pengaruh PPDB. Mohon maaf, Abang. Silakan, Abang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam, kawan-kawan sekalian yang berbahagia. Senang sekali dapat diajak berdiskusi pada kesempatan yang berbahagia ini.
tentang tema yang terlalu menguasai tema ini ya, PPDB ini ya, karena saya nggak terlalu fokus perhatian pada soal dunia pendidikan ya. Politik pendidikan mungkin iya, tapi kalau dunia pendidikan secara menyeluruh saya nggak terlalu tidak terlalu terlibat ya dalam isu ini gitu. Pertama tadi saya mendengar kata sambutan atau pemantik diskusi dari Bung Sukma ya. Nah, soal salah satunya sistem zonasi yang diperkenankan. Tapi saya menemukan juga di beberapa daerah ya, masalahnya itu bukan zonasi. Masalahnya itu adalah nggak ada murid juga gitu. Nah, jadi sekolahnya barat banyak, tapi muridnya nggak ada. Sehingga kadang-kadang sekolah yang ada itu juga kekurangan murid. Nah, itu juga terjadi. Setidaknya menurut saya itu di Mandailing Natal ya. Jadi sekolahnya banyak, bangunan sekolahnya banyak, tapi muridnya tidak ada. Di situ nampaknya persoalannya bukan PPD, bukan zonasi. Masalahnya di situ yang ada murid. Gitu. Sehingga sekolah-sekolah kekurangan murid kalau di sana itu. Itu satu. Jadi yang kedua adalah soal saya ingin melihat dunia pendidikan kita secara menyeluruh ya. Dan kalau disebutkan tadi sistem zonasi yang ternyata menimbulkan banyak keseluruhan di sana sini gitu. Saya justru mau mengajak kawan-kawan untuk memikirkan bahwa di dunia pendidikan kita sekarang ini muncul persoalan yang sangat serius gitu. Persoalan seriusnya itu apa gitu? Karena pertama, dunia pendidikan kita dari kekeseruan zonasi itu memperlihatkan kepada kita bukanlah menjadi acuan bagaimana menerapkan moralitas di dalam hal melaksanakan satu tugas yang dibebankan kepada aparatur negara. Itu satu hal. Kekeseruan itu terjadi dengan berbagai modus ya, kekeseruan itu. Jadi dimulai dari yang sangat basic bahwa institusi pendidikan kita tidak menjelma menjadi role model bagaimana moralitas jabatan, etik jabatan itu dipertanggungjawabkan. Nah, berangkat dari situ adalah soal maraknya yang kita dengar jual beli kursi terkait dengan dunia pendidikan itu, khususnya di zonasi itu kan. Nah, dari sini juga memberi catatan kepada kita, kisruh pertama adalah soal moralitas ataupun etika jabatan yang berimbas kepada terjadinya prakteknya penggunaan jabatan kewenangan yang diperjualbelikan gitu. Alias bahasa yang lainnya adalah korupsi gitu. Jadi dunia pendidikan kita itu, kalau dilihat dari kasus zonasi yang kisruh itu, penuh dengan balutan yang beraroma tindak pidana korupsi maupun suap. Lagi-lagi itu terjadi di dunia pendidikan kita. Saya kira 3 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, kita semua membaca laporan salah satu media nasional ya, media harian nasional, yang menyebutkan banyak lulusan ataupun banyak pelaku tindak pidana korupsi itu justru ya mereka merupakan alumni dari perguruan tinggi yang bagus-bagus gitu, sarjananya bagus-bagus gitu, dan seterusnya. Jadi kawan-kawan sekalian, bagi saya ini persoalan sangat mendasar. Mengapa institusi pembentuk karakter bangsa kita justru menemukan masalah yang menjadi persoalan yang sangat serius bagi bangsa ini gitu. Dahulu saya menduga partai politik sebagai salah satu faktor utama bagi penyumbang mereka yang melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga seringkali saya mengatakan itu perlu perbaikan partai politik, sebab kalau partai politiknya nggak dibereskan, ya KPK hanya menangkap para koruptor untuk melahirkan generasi koruptor baru gitu. Dan itu lahirnya dari partai politik. Kenyataannya ketika kita urut lagi
Mengapa partai politik mendapatkan kader-kader yang mudah tergoyah pada tindak pidana korupsi? Karena kenyataannya di dunia pendidikan pun ya pembangunan karakter itu mungkin sudah nggak terbentuk gitu. Tetapi yang saya maksudkan pembentukan karakter di sini bukanlah seperti cerita zaman Orde Baru ya. Pembentukan karakter itu identik dengan tenang, anti kritik gitu ya, tertib gitu ya, kemudian patuh pada Pancasila menurut tafsirnya Orde Baru. Bukan itu yang saya sebutkan. Karakter pendidikan yang saya maksudkan itu sesuai dengan spirit reformasi. Apa itu? Pertama adalah kemampuan mengembangkan pikiran kritis. Dalam bahasa yang lain itu nalar kritis gitu ya. Nah itu salah satu visi reformasi sebetulnya, semangat dan tujuan reformasi itu membentuk karakter ya, pendidikan kita yang kritis, nalar kritis. Nalar kritis itu bisa muncul kalau pendidikan kita itu berbasis pembebasan. Ya, itu sebetulnya seperti Erich Fromm ya dan di Ivan Illich dulu yang kita pernah baca. Bagaimana pendidikan sebagai dasar untuk melakukan ya pembebasan terhadap kemanusiaan kita. Nah, dua hal ini menurut saya yang boleh disebut hilang sejak basic sekolah kita gitu. Yaitu dari TK, SD, SMP sampai ke mata kuliah gitu kan. Kita lihat aja misalnya desain pembentukan kurikulum sekolah kita itu. Itu selalu membincangkan bagaimana manusia Indonesia itu laku di pasar, laku di di ruang produksi gitu. Ya, yang saya ingat betul itu disebutkan oleh seorang filosof dari Indonesia yang saya ingat salam namanya Pak Budiman. Jadi mengubah manusia dari makhluk berpikir menjadi makhluk mesin gitu. Desain pendidikan kita itu diarahkan agar manusia yang mestinya dididik menjadi merdeka, bebas, kritis, itu menjadi tunduk pada hukum ya mesin, hukum industri. Akal budi ditundukkan menjadi akal aksi. Aksinya itu dalam pengertian yaitu tadi teknikal. Jadi kita sibuk sepanjang era reformasi yang sebetulnya semangat dan visinya itu adalah membentuk karakter manusia yang bebas, berpikir kritis gitu. Justru sibuknya itu menciptakan manusia yang tunduk pada keinginan dunia industri, yang dunia industri itu adalah mesin gitu. Jadi mesin mengarahkan manusia, bukan manusia yang mengarahkan mesin gitu. Bagi saya itu persoalannya. Oleh karena itu ketika kita mengarahkan karakter ya pendidikan kita yang mengubah wajah yang manusia bebas dan kritis menjadi manusia yang terikat pada mesin, ya mereka memang akan menjadi nir etik dengan sendirinya. Mereka nir sosial ya, empati sosialnya mengecil, empati jabatannya mengecil, dan yang paling penting itu juga adalah kemauan untuk berpikir bebas dan kritis juga menjadi kecil gitu. Ya, saya mohon maaf saja kalau kita diskusi dengan kawan-kawan mahasiswa kita yang sekarang juga terasa sekali. Ya, kelemahan yang cukup mendasar di dalam cara pandang mereka pada kebebasan dan sikap kritisisme gitu. Nah, dalam dunia yang nir ini semua ya, nir etik, ya, nir kebebasan dan nalar kritis, ya, nir terhadap etika jabatan gitu. Maka yang terjadi adalah ketertundukan pada mesin dan pada kebutuhan kehidupan yang pragmatis. Itu yang kita alami saat ini. Saya kira hampir 80% ya, koruptor kita itu orang-orang yang berpendidikan bagus. Gitu. Ya, pertanyaannya di situ sebetulnya mengapa pendidikan kita nggak melahirkan orang yang memiliki sikap yang anti korupsi?
Hampir 80% kalau kita cek kali. Saya kadang-kadang berpikir orang ini sekolah ke luar negeri bagus-bagus, S2, S3 di luar negeri, pulang ke Indonesia ditangkap KPK karena korupsi. Kan itu masuk akal kita. Sama seperti kita mendengar ya, ada pengusaha masih muda, kaya raya, hidupnya senang, masuk jadi politik, ya, masuk 2 tahun, 3 tahun setelah itu ditangkap oleh KPK. Saya kadang-kadang berpikir, ngapain dia masuk dunia politik untuk menyerahkannya ke penjara gitu loh. Padahal sebelum ini hidupnya senang, apa yang ia inginkan dia bisa dapatkan, nggak perlu membuat catatan buruk dalam catatan kelam dalam hidupnya, lalu masuk dunia politik, untuk urusan 200-300 juta, tangkap KPK, masuk penjara. Itu kan bukan 1-2 orang. Anak-anak muda yang masih usianya di bawah 40 tahun, yang kepala daerah, yang basicnya sebetulnya pengusaha, lalu masuk politik, ditangkap KPK. Itu bukan 1-2 kasus. Miris kita mendengarnya. Gitu. Apa yang membuat mereka seperti nir etik jabatan, nir kebebasan, dan nalar kritis, dan menghamba pada mesin, gitu. Menghamba pada industri. Yang industri itu ya dalam perilaku sosial itu yang kita sebut sebagai sikap pragmatis. Dan itu juga yang memperlihatkan menurut saya, apa istilahnya itu ya, di tengah nir, apa namanya itu, berpikir kritis dan bersikap bebas itu, kita masuk ke sebuah situasi sosial yang begitu banyak dipengaruhi oleh media sosial. Yang media sosial itu sifatnya snapshot. Ya kan? Kita hanya nonton 10 detik, 20 detik, 30 detik, lalu berbekal dengan pengetahuan yang tidak memiliki nalar kritis dan sikap bebas itu, kebawa emosi dari apa yang kita tonton setiap hari itu, snapshot itu. Nah, makanya mudah kita melihat anak-anak muda yang kritis, ya, anak-anak muda yang cendekiawan, ya seringkali terbawa emosi kalau udah berhadapan misalnya dengan isu-isu yang bersifat primordial. Apakah itu agama misalnya? Kalau di Indonesia ya umumnya ya agama gitu ya. Agama yang entah benar apa tidak, dan mereka dengan senang hati mengikuti informasi-informasi yang sebetulnya kalau bekerja sedikit saja untuk melakukan verifikasi terhadap berita itu, akan ketahuan bohongnya. Ada orang yang mengaku dipukulin misalnya, ya kan? Kok tiba-tiba bisa dipukulin, kasusnya seperti apa? Orang begitu aja percaya. Bahkan para politisi yang memiliki staf ahli yang bejibun mestinya bisa memverifikasi itu juga percaya. Dan sebagainya. Nah, itu yang saya sebutkan itu karena nir, ya, kebebasan dan nir daya kritis gitu. Bagi saya, basic dari semua pendidikan itu adalah ya meletakkan manusia dengan segala dimensi kemanusiaannya itu. Kalau itu kosong, ya pendidikan kita akan menjadi industri. Maka ketika pendidikan jadi industri, yang terjadi adalah ya keputusasaan. Mungkin sedikit banyak kita melihatlah peristiwa di Korea Selatan, Jepang, India. Begitu mudah orang, apa istilahnya itu ya, bunuh diri karena menganggap nggak sukses. Karena dari awal pendidikan didesain sedemikian rupa ya untuk masuk ke dunia industri, akhirnya kosong nalar kritis, nilai-nilai ya. Meskipun di satu segi untuk negara-negara yang seperti itu secara kultural mereka masih memiliki ya pendidikan yang cukup kuat berkaitan dengan etik jabatan ya etik sosial gitu. Nah di kita tiga-tiganya kosong. Etik jabatannya kosong, etik kebebasannya basic pendidikan sebagai pembebasan dan pendidikan untuk memupuk nalar kritis itu kosong gitu, dan tunduk pada dunia industri gitu. Tiga-tiganya kita kosong. Maka pertanyaannya emang pendidikan kita sebenarnya mau kemana? Itu pertanyaannya gitu.
Dan berdasarkan itulah kemudian saya nggak terkejut kalau tiba-tiba ya ada mahasiswa yang melanjutkan studinya berdasarkan keluar nggak ke Indonesia, ya bertahan di luar negeri karena menganggap di luar negeri lebih baik di dalam negeri. Bahkan itu yang saya sebut tadi. Karena pendidikan kita menjadi manusia justru mengejar dengan banyaknya keuntungan, kan sering dengannya kerugian. Apa ini bisa